Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmantur Rizky. Video ini yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian ekonomi dan bisnis dengan tugas yaitu proposal dengan judul analisis pengaruh zakat terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pidi. Jadi rumusan masalah yang saya angkat adalah yang pertama mengenai bagaimana mekanisme pengolahan zakat Basarnas di Kabupaten Pidi. Dan yang kedua yaitu peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pidi. Jadi manfaat penelitiannya yaitu terbagi kedua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Jadi manfaat teoritis adalah penelitian yang ini diharapkan dalam mengambil peran dalam pengembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya pada wacana ilmu ekonomi syariah. Jadi yang kedua yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis adalah sebagai suatu tulisan yang memaparkan tentang konsep miskin menurut Islam dan pemerintah dan penerapannya dalam lembaga zakat. Maka diharapkan tulisan dapat menjadi referensi dalam menelaah bagaimana metode atau bentuk kontribusi lembaga zakat dalam mengatasi kemiskinan dengan melihat konsep miskin yang diterapkan. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Jadi sistematika penulisan yaitu terbagi tiga, yaitu bab 1 mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, menarik untuk diteliti, pokok masalah yang akan diteliti atau tujuan dari penggunaan penelitian bagi akademisi dan dunia praktis. Selanjutnya yaitu bab kedua mengenai landasan teori yang berisi landasan teoritik yang menguraikan teori yang digunakan berkaitan dengan topik penelitian. Dan selanjutnya yaitu bab ketiga yaitu metode penelitian yang berisikan tentang metode yang digunakan dalam metode penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Jadi yang pertama yaitu sejarah zakat, terbagi dalam Quran surat Al-Anbiya surat 21 ayat 7 dan Al-Baqarah surat kedua ayat 83. Jadi zakat adalah sebuah ibadah yang sudah lama dikenaikan oleh risalah samawi yang disebutkan dalam warisannya kepada para rasulnya. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Khalil Ibrahim, anak beliau Isa, cucu beliau Yakub. Sebagaimana dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 7 yang artinya yaitu kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberikan petunjuk dengan perintah. Kami telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan selanjutnya yaitu Quran surat Al-Bayyinah surat kedua yaitu dan ayat 83. Dan yang bunyinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji-janji dan Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat kebaikan kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkan kata-kata kepada manusia. Jadi kala salat, tunaikan zakat, kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagai kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Nah, itu dalam sejarah zakat dalam kedua surat, yaitu surat Al-Anbiya dan surat Al-Baqarah. Dan selanjutnya yaitu zakat di zaman Rasulullah, yaitu terbagi kedua, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Jadi di periode Mekah ini perintah tentang zakat belum disebutkan secara jelas, akan tetapi berupa anjuran-anjuran untuk melanjutkan perbuatan baik. Al-Quran memberikan perhatian terhadap sisi sosial semenjak terbitnya fajar Islam, yang mana ayat Al-Quran turun di Mekah pada awal kenabian secara berurutan, mendorong untuk berbuat kebajikan, berbuat lisan, membebaskan budak-budak lemah lembut kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Selanjutnya yaitu periode Madinah. Pada periode Madinah zakat telah disebutkan perintah secara khusus, dan Nabi pun merincikan ayat-ayat yang turun di Madinah, menegaskan bahwa zakat itu wajib dalam bentuk perintah dan tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah yang bunyinya, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat.
Dan kebaikan apa saja kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, selanjutnya yaitu zakat di zaman Abu Bakar Siddiq. Yaitu setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq di masa perintah Abu Bakar. Zakat dilakukan dengan merujuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah. Namun persoalan baru muncul ketika ada orang yang kelompok yang enggak membayar zakat, diantaranya Musailimah Al-Kadzab dan dari Yamimah dan saja Tulaiha. Nah, itu dalam periode zakat di zaman Abu Bakar Siddiq. Selanjutnya yaitu di zaman Umar bin Khattab. Pada masa Umar menjadi khalifah, situasi daerah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Sebuah kabilah menyebut seruan zakat dengan sukarela. Umar berlatih amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang, kemudian mendistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada khalifah. Nah, itu di zaman zakat di zaman Umar bin Khattab. Selanjutnya zakat di zaman Umar bin Abdul Aziz. Di mana Umar bin Abdul Aziz bin Marwan adalah seorang khalifah yang soleh, sering dipanggil dengan sebutan Abu Hafs. Disepakati sebagai khalifah Rasyidin kelima. Umar dilahirkan di Hulwa, nama sebuah desa Mesir. Ayahanda Marwah pernah menjadi gubernur wilayah itu. Pada masa Umar bin Aziz, pengelolaan keuangan publik dikelola di Baitul Mal. Baitul Mal bukanlah lembaga privat atau swasta, melainkan sebuah lembaga yang mengurasi segala pemasukan dan pengeluaran dari negara Islam. Baitul Mal adalah pengertian yang dipraktekkan dalam sejarah Islam sejak masa Rasulullah, yang diluruskan para khalifah sesudahnya, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib serta khalifah berikutnya. Jadi selanjutnya yaitu golongan yang berhak menerima zakat. Jadi Al-Quranul Karim lebih banyak memberikan perhatian pada pengelolaan zakat daripada sumber-sumbernya. Sebab memungut zakat itu boleh jadi mudah bagi penguasa, tetapi sulit itu mengurus atau membagikan kepada yang berhak. Oleh karena itu, Al-Quran memberikan aturan pengurusan zakat ini kepada keinginan penguasa saja, kepada orang tamak yang hendak mencurangi dan mustahiknya. Al-Quran juga menjelaskan tentang orang-orang yang pihak yang berhak diberi zakat. Hal ini merupakan bantahan atas kaum munafik yang menghina harta zakat dan mencela Rasulullah karena beliau menyampingkan mereka tanpa memberikan makan. Nah, itu untuk golongan yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yaitu golongan yang tidak berhak menerima zakat, yaitu yang pertama keturunan Nabi, anak cucu Rasulullah yang biasa disebut dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Selanjutnya yaitu keluarga muzaki zakat tidak boleh diberikan kepada bapak, ibu, kakek, nenek, anak laki-laki atau perempuan, dan cucu orang yang membayar zakat. Selanjutnya yaitu orang yang tidak beribadat sunat, orang yang tidak berkesempatan berusaha disebabkan waktunya dipergunakan untuk beribadah, maka zakatnya tidak boleh diberikan padanya. Dan selanjutnya yaitu kafir harbi, orang kafir yang tidak beragama Islam itu tidak boleh menerima zakat. Nah, itu untuk golongan yang tidak berhak menerima zakat. Jadi untuk selanjutnya yaitu konsep miskin. Jadi sumber data utama dari konsep miskin data survei ekonomi nasional SENAS pada modul konsumsi, yaitu dari konsep miskin BPS, Badan Pusat Statistik, yaitu yang pertama garis kemiskinan, teknik perhitungan GKM. Jadi garis kemiskinan itu adalah merupakan penjumlahan dari kemiskinan makanan atau disebut dengan GKM, garis kemiskinan makanan. Jadi dan garis kemiskinan makanan yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jadi garis kemiskinan makanan atau disingkat dengan GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang diserahkan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi.
padi-padian, umbi-umbian, dan ikan, daging, telur, dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah, minyak, dan lemak, dan lain. Nah, itu untuk garis kemiskinan. Jadi dalam teknik perhitungan garis kemiskinan makanan, yaitu tahap pertama adalah menentukan kelompok referensi populasi, yaitu 20% penduduk yang berada di garis kemiskinan, sementara kelompok referensi didefinisikan sebagai penduduk kelas marginal. GKS dihitungkan berdasarkan GK periode sebelumnya yang diinflate dengan inflasi umum dari penduduk referensi di kemudian makanan. Dan garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 22 komoditi dasar makanan yang real dikonsumsi oleh penduduk referensi, kemudian diserahkan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Nah, itu dalam teknik perhitungan GKM, yaitu dalam konsep miskin Badan Pusat Statistik, atau disingkat dengan BPS. Selanjutnya yaitu upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Jadi Yusuf Al-Qaradawi mengemukakan tentang upaya dan pengentasan kemiskinan melalui beberapa solusi, yaitu yang pertama, setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja. Dan yang kedua, orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin. Yang ketiga yaitu meningkatkan dan mengidentifikasikan pelaksanaan secara profesional. Yang keempat yaitu mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber baik dari masyarakat maupun pemerintah, dan mendorong orang kaya dan mengeluarkan sedekah ta'awun kepada orang-orang yang sangat membutuhkan, dan serta bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan insidental, yaitu dari upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Jadi persoalan pokok dalam mengatasi kemiskinan adalah upaya menyemani jurang atau kelompok kaya dengan golongan miskin adalah dengan meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebihnya dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoretik dan operasional sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat. Nah, jadi itu upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya yaitu bab ketiga, yaitu metode penelitian yang terdiri dari jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan metode pengumpulan data, serta pengujian keabsahan data. Jadi jenis dan lokasi penelitian, yang bahwasanya jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang akan menghasilkan data berupa deskriptif, yaitu kata, tertulis, atau lisan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara, observasi ke lapangan, dan analisis dari bahan-bahan tertulis sebagai sumber utama. Jadi menurut Nawawi, bahwa penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan untuk mengungkapkan sesuatu yang dilakukan dengan menghimpun data dan dalam keadaan sewajarnya, quality dalam penggunaan cara yang sistematik, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara kualitatif sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya. Nah, itu dari jenis dan lokasi penelitian. Sumber data, yaitu sumber data yang pertama yaitu data primer, adalah data yang diperoleh melalui wawancara dengan langsung dengan pihak amil zakat, muzaki, mustahik, dan tokoh pihak yang berkompeten masalah perzakatan. Yang kedua, data sekunder adalah data yang berupa informasi tertulis. Data sekunder ini didapatkan dari literatur terkait dengan zakat dan kemiskinan. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Jadi metode pengumpulan data itu terbagi dalam 3, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.
Dari segi observasi adalah di mana dilakukan peroleh gambaran yang bersifat umum, relatif, menyeluruh tentang apa yang tercangkup dalam fokus permasalahan teliti. Yang kedua yaitu tahap wawancara, di mana pada tahap ini dilaksanakan wawancara baik dengan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Jadi yang selanjutnya yaitu tahap dokumentasi, yaitu tahapan yang mendokumentasikan sebagai hal penelitian untuk dapat lebih kredibel. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya monumental dari seorang. Nah, itu untuk metode penelitian, metode pengumpulan data yang terbagi dalam 3. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan dan analisis data, terbagi dalam 3, yaitu redukasi data, data reduction, penyajian data, display data, atau penarikan kesimpulan, disebut dengan verifikasi. Nah, itu teknik pengelolaan dan analisis data. Jadi selanjutnya pengujian keabsahan data. Jadi untuk menguji keabsahan data di mana yang didapatkan sehingga benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka sebagai peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan suatu lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai membandingkan data tersebut. Nah, itu ini maksud dengan pengujian keabsahan data. Nah, sekian dari presentasi proposal saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.